Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat Tuhan GBI Cujung. Kembali kita bersama-sama akan beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita beribadah pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Mohon Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk sejenak memperhatikan beberapa buah pengumuman berikut. Yang pertama, diinformasikan bahwa ibadah umum kita untuk saat ini atau mulai minggu ini akan dilakukan secara online. Melihat situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan di Jakarta, di mana peningkatan COVID begitu tinggi, maka gereja mengambil keputusan untuk melakukan ibadah secara online melalui Facebook dan juga melalui channel YouTube, dimulai tetap pada pukul 9 pagi. Kemudian diinformasikan bahwa ibadah ABI akan dimulai jam 10.30 itu melalui channel YouTube. Diharapkan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa mendampingi putra-putri, kakak ataupun adik di dalam mengikuti ibadah tersebut, sehingga mereka tidak nonton ibadah tapi terlibat di dalam ibadah. Lalu diinformasikan juga bahwa ibadah pria akan dimulai hari Senin. Jadi hari Senin besok ada ibadah pria melalui aplikasi Zoom. Ibadah pria dimulai jam 19.30. Mari pria-pria silahkan bergabung besok pada hari Senin jam 19.30. Kemudian diinformasikan pada setiap hari Kamis jam 19 kita ada doa puasa. Bapak Ibu bisa mengikutinya secara bersama-sama di rumah masing-masing, karena ini melalui aplikasi Zoom. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari akan dilakukan ibadah Yud. Ibadah Yud akan dimulai jam 19. Mari orang-orang muda bergabung bersama-sama dalam satu ikatan persekutuan orang muda, yaitu pada hari Sabtu 12 Februari jam 7 malam. Kemudian diinformasikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, jika ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan sebagainya, maka bisa ditransfer melalui nomor-nomor yang ada pada layar kaca Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah beberapa buah pengumuman kita untuk kesempatan pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian umat Tuhan GBI Cujung, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada pekan ini ada beberapa anggota jemaat kita yang berulang tahun. Dan mereka adalah Ibu Redia Nababan pada tanggal 7 hari ini. Kemudian ada Saudari Feliciana Febrianti akan berulang tahun pada tanggal 8. Kemudian anak Jos Regan Irawan berulang tahun pada tanggal 8. Dan anak Rele Aniel akan berulang tahun pada tanggal 10 Februari. Selanjutnya ada Bapak Roli Bambang akan berulang tahun pada tanggal 11. Dan Ibu Yos Frida akan berulang tahun juga pada tanggal 11. Selanjutnya ada Bapak Beni Sanjaya akan berulang tahun pada tanggal 11. Dan ada Ibu Feriska Simanudin berulang tahun pada tanggal 12. Sementara Ibu Dewi Aryawati akan berulang tahun juga pada tanggal 12. Dan Saudara Tan Sun Kiam atau Alek akan berulang tahun pada tanggal 12. Kita akan dukung mereka sebentar di dalam doa. Kita akan segera memulai ibadah pagi hari ini. Dan untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau Gembala kami yang baik, segala puji syukur hanya bagimu kami naikkan. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah situasi dan kondisi yang mungkin kurang menguntungkan, di mana kami tidak bisa beribadah secara tatap muka, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk beribadah secara online. Dan kami tetap percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memimpin. Biarlah Engkau tetap campur tangan di dalam ibadah pagi hari ini. Baik yang akan memimpin pujian, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai perlengkapi urapi mereka semua. Biar kasih Kristus melingkupi kami, dan setiap kami bisa mengikuti dengan seksama ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom.
Bapak Ibu, saudara terkasih, dengan sukacita kami menjumpai semua saudara melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya ajak saudara untuk menaikkan sebuah pujian. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau mengagungkan Dia yang mengasihi hidup kita. Dia yang maha besar, Dia Allah kita. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Amin. Ajaiblah Tuhan, segala perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami terlalu ajaib Bapa. Haleluya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Di sini ya Yesus, ku percayakan ada bagiku. Amin. Kau ada untuk semua jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan. Amin. Kami percaya Tuhan ada bagiku. Amin. Kau ada buat setiap kami Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Kami percaya Bapa. Kau bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Amin. Ku nyanyi haleluya.
kuasa perbuatanmu di hidupku. Kami percaya, haleluya, kami percaya kepadamu, haleluya. Kami percaya, kami menyembah Bapa, Kami menyembah Tuhan, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, bukan wajahmu. Bapa di surga. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau, Bapa yang baik. Maha besar Engkau Bapa, maha mulia Engkau. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Memandang wajahmu Tuhan, temukan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau melawat jemaat-Mu Tuhan, Kau melawat setiap keluarga, Kau melawat setiap pribadi pagi hari ini. memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kami nyanyikan haleluya kepadamu Tuhan. Ya, Oh, nyanyi haleluya, kami nyanyikan Tuhan. nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Amin. Kami mengagungkan Engkau. Ya. Kami tidak pernah meragukan keperkasaan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kuasa-Mu. Kami tidak pernah meragukan pemeliharaan-Mu untuk setiap kami, untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk ibadah kami Tuhan sepanjang ibadah, jam ibadah kami hari ini.
Biarlah semua ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Amin, Tuhan. amin. Semua ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami percaya Tuhan melawat, Tuhan menghampiri setiap pribadi lepas pribadi, jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini juga sedang terbaring sakit. Tuhan melawat mereka, dan ada kuasa kesembuhan-Mu bekerja bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan bagi Engkau, sebab Kau layak terima semua itu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah yang mengasihi kita. Saudara, kita akan terus memuji Tuhan pada pagi hari ini, karena di atas puji-pujian, di situ Tuhan Yesus bertahta. Di situ Allah kita bertahta. Ada sebuah pujian yang menggambarkan tentang orang benar, kehidupannya yang diterangi oleh firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini, jalan hidup orang benar. Firman
hormat kita, syukur kita hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah gagal di dalam memelihara hidup kita. Walaupun mungkin ada banyak masalah dalam pergumulan kita, ada banyak pergumulan dalam hidup kita, tapi itu bukan berarti Allah gagal dalam memelihara hidup kita. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Saudara, biar kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang pada pagi hari ini. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh memiliki pemahaman yang benar. Hal-hal apa yang disukai oleh Tuhan, hal-hal apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan hal-hal apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Glory, haleluya. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan jalan
terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Mari jemaat, saya ajak jemaat untuk menaikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, ya Tuhan, ajar kami Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Puji Kau Tuhan. Amin. Selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Tuhan, ku puji Kau, ya Tuhan. Terus Tuhan ajar kami untuk kami memiliki pemahaman yang benar. Segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami, untuk kami belajar terus akan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk kami belajar terus akan firman-Mu. Karena Tuhan, di dalam dunia ini kami sungguh perlu firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bimbing kami Tuhan, untuk kami hidup benar di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai beliau dengan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sudah taruh isi hati-Mu Tuhan bagi kami, bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih.
Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini meskipun pada minggu ini kita online ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita maha hadir dimanapun kita berada. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus hadir. GBIC, Gereja Bethel Indonesia Ciujung. GBIC, Grow Better in Christ. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga, melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami tahu segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas semuanya, atas hidup kami, atas bangsa kami, dan atas seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, karena itu kami dapat bersyukur dalam keadaan apapun juga. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat kehadiran Tuhan. Dimanapun kami berada dalam ibadah pada hari ini, Engkau sendiri akan memberkati ibadah kami dalam pemberitaan firman Tuhan khususnya saat ini. Biarlah Tuhan mengurapi kami, memberikan pengertian kepada kami akan firman Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita masuk pada bulan yang kedua di tahun 2022. Pada hari ini, di minggu pertama ini kita masuk pada tema yang baru di bulan Februari. Dan tema kita adalah tradisi yang benar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu lagu dulu. Ya. Nah, nyanyiannya adalah Malam Kudus. Malam Kudus, saudara. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Saudara yang kekasih, ketika saya mengajak untuk menyanyi lagu Malam Kudus ini, apa yang terpikir oleh saudara? Apa yang ada di dalam benak saudara ketika saya mengajak untuk kita menyanyikan lagu Malam Kudus? Mungkin saudara bertanya-tanya, mungkin bingung, ya, kenapa Malam Kudus? Memang ini bulan apa gitu ya? Ini kan bulan Februari. Biasanya lagu Malam Kudus itu dinyanyikan pada saat bulan Desember yang disebut sebagai bulan Natal. Ya, kita menyanyikan Malam Kudus. Bahkan kalau kita menyanyikan Malam Kudus pada ibadah pagi hari, kebaktian Natal pagi hari, kita nyanyi Malam Kudus, rasanya juga kurang serk. Karena syairnya mengatakan malam kudus sunyi senyap. Lah ini kan pagi. Nah, saudara, apa yang saya maksud dengan lagu Malam Kudus ini? Lagu Malam Kudus ini juga adalah merupakan bagian dari tradisi. Ya, sekali lagi tema kita pada bulan ini adalah tradisi yang benar. Tradisi itu tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Karena kita bergaul, bermasyarakat, dan dalam masyarakat itu ada ikatan-ikatan. Tradisi itu seringkali digambarkan seperti perekat, seperti lem dalam masyarakat. Ketika kita melakukan sebuah tradisi, maka itu merekatkan kita dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat. Ya, ada banyak tradisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melihat tentang tradisi. Apa itu tradisi? Ya, saya mencoba mencari, dan menurut Merriam-Webster, dia mengatakan bahwa tradisi itu adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa kepercayaan atau perilaku yang sudah diturunkan sejak lama dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai patokan, sebagai standar hidup
dalam sebuah komunitas. Tradisi yang berlaku di satu tempat berbeda tempat yang lain. Tradisi dalam satu masyarakat, kita sebut misalnya Jakarta, Betawi, beda lagi dengan tradisi masyarakat Sunda, beda lagi dengan tradisi masyarakat Jawa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap komunitas dalam masyarakat mempunyai yang disebut dengan tradisi, dan itulah perekat. Ya, ketika satu budaya melakukan tradisi, maka di sana masyarakat yang berkumpul direkatkan, didekatkan menjadi sebuah komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Dan secara khusus memang saya katakan saya akan berbicara tentang tradisi dalam gereja, ya. Kalau tradisi dalam masyarakat juga banyak, tradisi dalam kelompok-kelompok budaya juga banyak. Ya, tapi pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang tradisi di dalam kekristenan. Saudara bisa lihat pakaian yang saya kenakan dengan jas, dengan kemeja kolar, ya. Maka ini sebuah tradisi dalam gereja. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan di minggu pertama dengan kaos oblong, apa jadinya kata jemaat? Ini pendeta udah nggak waras kali ya. Masa menyampaikan firman Tuhan seperti itu? Jangankan pakai kaos oblong, gitu ya. Saya pakai baju batik pun di minggu pertama mungkin akan diprotes. Ya, lain kali jangan seperti itu. Ya, kalau menyampaikan firman Tuhan, pendeta itu identik dengan jas, identik dengan dasi atau baju kolar seperti ini. Ya. Nah, itu baru pendeta menyampaikan firman Tuhan. Nah, dari mana aturan-aturan seperti itu? Apakah tertulis dalam Alkitab bahwa pendeta harus mengenakan jas? Nah, saudara, tradisi yang kita pakai di dalam gereja itu kebanyakan impor dari barat. Ya, tadi saya berdoa, kalau Bapak Ibu perhatikan dan kita juga berdoa, ya, biasanya kita berdoa dengan melipat tangan. Kita tutup mata dan kita ajarkan juga kepada anak-anak sekolah minggu. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita mengajarkan anak-anak berdoa lipat tangan dan tutup mata. Makanya saya suka pesan kepada guru-guru sekolah minggu, hati-hati. Ngajar anak berdoa lipat tangan, tutup mata, jangan sampai guru sekolah minggu ya berdoa dengan tangan ke belakang. Ya, sambil lihat-lihat ke sana kemari ketika ditanya kenapa berdoa nggak lipat tangan. Ya, kan nggak penting yang lipat tangan. Ya, kan di Alkitab nggak ada. Iya betul. Tapi sebagai guru sekolah minggu kan kamu mengajarkan anak-anak berdoa itu lipat tangan, tutup mata. Apa jadinya kalau anak-anak sekolah minggu melihat guru yang mengajarkan dia berdoa, tutup mata, lipat tangan, sementara dia lihat di kebaktian umum, kok guru saya berdoa begitu? Matanya terbuka, celungak-celinguk, ya, nggak lipat tangan, tangannya ke belakang, atau mungkin sambil lihat HP, sementara pendeta lagi mimpin doa. Nah, saudara-saudara, saya pernah juga mendengar seorang pendeta besar, sangat terkenal di televisi, ya, jemaatnya juga banyak, ya. Dia memang punya siaran khusus gitu ya. Dan kalau dia siaran itu pasti banyak yang menyaksikan. Satu saat dia berdoa dengan membuka mata, saudara. Diprotes, saudara. Dikirimkan surat. Diprotes. Kenapa Bapak Pendeta kalau berdoa nggak tutup mata? Memang tidak disebut lipat tangan. Karena kalau dia berdoa, wah, tangannya gerak, ekspresif gitu ya. Tapi sekarang dia tetap tutup mata. Walaupun tangannya gerak-gerak, tapi matanya tetap tutup. Nah, saudara, itu bagian tradisi. Kita berdoa aja lipat tangan, tutup mata, itu tradisi. Yang kalau kita pelajari sejarahnya, ini berasal dari Jerman. Bukan dari Alkitab, dari Jerman. Kenapa? Karena orang di Jerman, ya, pada masa peperangan, kalau ada musuh yang ditawan, ya, maka para musuh itu melipat tangan. Kemudian dia menundukkan kepala sambil tutup mata. Artinya apa? Artinya dia pasrah, artinya dia menyerah. Nah, itu saudara. Nah, makna pasrah dengan melipat tangan
ya dengan menundukkan kepala sambil memejamkan mata, itu yang diambil oleh orang Jerman dan diterapkan dalam gereja. Kalau berdoa, kamu juga harus pasrah, lipat tangan, tutup mata, berserah kepada Tuhan. Pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atasmu. Mohon kemurahan, belas kasihan daripada Tuhan. Itu maksudnya. Kalau kita baca dalam Alkitab, orang Farisi berdoa sambil mengangkat tangan, menengadah ke langit. Kecuali orang Farisi yang berdoa sambil menepuk-nepuk dada. Beda lagi. Nggak ada dibilang lipatlah tangan, tutup mata. Itu tradisi dari Jerman. Tanda penyerahan. Menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita bisa memberikan arti lain supaya kita konsentrasi, kita lipat tangan, kita tutup mata. Sebab kalau kita buka mata waktu berdoa, kita nggak konsentrasi, liatin apa, baca HP, mungkin berita, jadi nggak konsen. Betul, bisa terjadi seperti itu. Itu makna-makna yang baru yang diberikan orang ketika mengartikan kenapa harus lipat tangan dan tutup mata. Tapi dalam historinya, secara sejarahnya, saudara, maka itu dibawa dari Jerman. Ya, kekristenan Jerman membawa itu, ya, memasukkan di dalam gereja sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Nah, saudara, bahkan liturgi gereja, ya, biasanya kalau kita beribadah diawali dengan doa, kemudian ada pujian, kemudian ada pembacaan Alkitab, diikuti dengan khotbah pengajaran, lalu ada nyanyian, lalu ada persembahan, lalu ada doa penutup. Nah, kalau dipelajari dari sejarah liturgi, saudara, maka urutan ibadah ini itu adalah warisan dari ibadah orang Yahudi di sinagog. Nah, aturan berdoa atau ibadah seperti ini tidak diatur dalam Alkitab. Tidak diatur dalam Alkitab. Tapi urutan ini peninggalan dari ibadah orang Yahudi di sinagog atau sinagoga atau di rumah sembahyang kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Di rumah sembahyang orang Yahudi. Nah, itu dalam bahasa aslinya itu adalah sinagoga atau sinagog. Ya. Itu punya tradisi memang seperti itu, dan kita tahu bahwa kekristenan punya latar belakang dari tradisi Yahudi baru menjadi Kristen. Yesus dari orang Yahudi, murid-murid Tuhan yang pertama dari orang Yahudi, baru kemudian dinamakan Kristen. Karena itu tradisi Yahudi, ya, ibadah dalam sinagog, ibadah dalam rumah sembahyang, itu juga yang kemudian ikut dalam ibadah gereja. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Nah, bagaimana melihat itu benar atau itu salah? Berdoa melipat tangan, tutup mata, benarkah atau salah? Pendeta harus pakai jas, harus pakai kolar, berdasi, mungkin yang lainnya gitu ya. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Yang jelas dalam Alkitab nggak ada pakai jas. Ini adalah budaya, ini adalah tradisi. Nah, apakah ini benar? Apakah ini salah? Kita harus lihat dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan yang saya ambil pembacaan kita dari Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 5. Markus pasal 7 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Makan dengan tangan najis. Tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita, orang Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi. Kenapa tidak hidup menurut tradisi, adat istiadat nenek moyang kita? Makan dengan tangan najis. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini adalah salah satu tradisi di antara orang-orang Yahudi. Ya, kalau mereka mau makan, harus melakukan pembasuhan tangan. Bukan cuci tangan, saudara. Bukan cuci tangan. Tapi pembasuhan tangan. Dan ini dikemukakan oleh murid-murid. Atau maksud saya adalah bahwa ini tidak dilakukan oleh murid-murid, pembasuhan tangan ini. Oh, kalau gitu murid-murid jorok dong.
Bukan, saudara. Ada beda antara cuci tangan dengan pembasuhan. Yang tidak dilakukan oleh murid-murid adalah membasuh tangan, bukan cuci tangan. Ya, kalau kita baca seluruh ayat-ayat ini, tidak dikatakan murid-murid itu tidak cuci tangan, tapi tidak membasuh tangan. Apa artinya membasuh tangan dengan mencuci tangan? Kalau mencuci tangan ya seperti kita cuci tangan, saudara. Kita cuci tangan, ya apalagi sekarang ya, dengan masa pandemi ada aturan cuci tangan. Bagaimana ya yang harus dilakukan? Ada langkah-langkahnya ya kalau cuci tangan. Nah, orang Yahudi ada tradisi pembasuhan tangan. Mengapa ada tradisi pembasuhan tangan sehingga dikatakan makan dengan tangan najis? Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Imamat, ya, kitab Imamat itu punya perintah tentang menguduskan diri. Firman Tuhan intinya dalam kitab Imamat adalah hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tuhan Allahmu kudus, karena itu engkau kudus. Nah, gitu saudara. Makanya diatur ya dalam pasal 11 tentang makanan yang haram dan makanan yang halal. Kalau ada mayat ya, maka orang itu yang terkena pada mayat, baik orang maupun binatang, dia najis sampai matahari terbenam. Nah, persoalannya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita, barang-barang yang kita pegang, barang-barang yang dibeli di pasar, orang-orang yang kita temui ya bersalaman, ini sebelum pandemi ya, dan juga tradisi pada waktu itu khususnya ya, ketika mereka bertemu seorang dengan yang lain, salam gitu ya, mereka berjabatan tangan, berpelukan, mereka membeli barang di pasar, mereka tidak tahu barang ini kudus atau najis. Nah, salah satu pintu kenajisan di dalam diri seseorang adalah lewat tangan. Ketika dia menjamah barang najis, maka tangannya najis, dan apa yang masuk ke mulutnya karena tangan yang najis ini, maka seluruh tubuhnya akan najis sampai matahari terbenam. Nah, gitu saudara. Jadi, kalau misalnya pedagang tanpa dia sengaja, ya, mungkin barangnya ada kejatuhan cicak yang mati, maka barang yang kena cicak mati itu najis. Pedagang yang menyingkirkan itu najis. Kemudian barang itu dibeli oleh orang, ya, tanpa dia tahu soal barang yang najis, kejatuhan cicak itu dia nggak tahu, dia cuma beli. Tapi orang yang membeli barang itu, ya, yang dilayani oleh orang yang najis karena dia memindahkan atau membuang bangkai cicak tersebut, maka barang yang dia pegang semuanya jadi najis. Ya, meskipun belanjaan yang dibeli tidak kena cicak, tapi karena dia menyingkirkan bangkai cicak, dia najis, dan segala sesuatu yang dia pegang itu menjadi najis. Ketika dia memberikan kepada pembeli, itu menjadi najis. Orang udah beli, najis nih. Ya, dia jadi najis juga, ikut najis, ketularan istilahnya. Ketularan najisnya. Kemudian di tengah jalan ketemu dengan sahabatnya. Dan kemudian dia memberi salam, dia berpelukan. Dia berpelukan. Memberi salam, itu kan salam orang sana ya. Mereka berpelukan. Dan orang yang dipeluknya itu, yang disalaminya itu, juga ikut najis. Dan coba terus, tular menular, tular menular, tular menular. Satu dengan yang lain. Ya. Bahkan orang yang tadi tidak belanja, tapi karena bersentuhan dengan orang yang bawa belanjaan, yang notabene tadi dari orang di pasar, dari tukang yang menyingkirkan bangkai cicak, najis, dia najis, bersalaman dengan orang, orangnya jadi najis, padahal dia cuma salaman doang, dia najis. Makanya sebelum dia makan sampai di rumah, dia harus melakukan pembasuhan tangan, karena salah satu pintu kenajisan itu lewat tangan. Apa yang dia pegang, apa yang dia jamah. Dia bersalaman tadi, berpelukan dengan orang yang najis, dia jadi ikut najis. Makanya harus dibasuh. Nah, untuk pembasuhan itu ada cawan, ya, semacam gelas gitu ya. Tapi gelas dengan 2 gagang, saudara. Handle-nya ada 2. Ya, jadi bisa dipegang 2 tangan begini sebetulnya. Tapi ketika melakukan pembasuhan tangan, maka itu tangannya harus seperti ini, saudara. Ya, seperti ini. Dan pembasuhannya itu sebetulnya cuma sebatas ini, pergelangan tangan ke bawah. Karena itu harus agak miring ke bawah. Sebab
Kalau dia di atas kan nanti airnya jatuhnya ke sini ya, ke lengan. Nah itu nggak boleh. Jadi harus ke bawah. Kalau airnya ke lengan, nanti air pembersihan yang buat kenajisan tersebut jadi terkena tubuh seluruhnya. Makanya harus dibentuk ke bawah, miringnya ke bawah. Ya, dari cawan yang punya 2 gagang itu, 2 handle itu harus dituangkan 2 kali, saudara. Harus dituangkan 2 kali. Kemudian sudah bersih, sudah cuma diguyur aja sebetulnya. Cuma diguyur 2 kali. Nah, itu untuk membersihkan kenajisan. Terus tangan yang kanan sekarang. Ya, pegang lagi dengan tangan yang kiri. Guyur lagi. Ya, ini harus kena semua nih. Air harus mengalir di semua tangan dari pergelangan ke jari-jari. Ya, makanya harus dimiringkan. Ya, dia harus kena semua ini. Dan kalau sudah kena atau kalau sudah dibasahi gitu ya, diguyur 2 kali, sudah selesai. Nah, berarti ini sudah kudus. Baru dilap. Lapnya pun nggak boleh sembarangan begini, saudara, dilap. Ya, kalau ada serbet ataupun juga tisu gitu, nggak boleh dikosok-kosok begini, enggak. Ada aturannya membersihkannya. Ya, aturannya cuma ditekan-tekan gini, saudara. Nggak boleh dikusek-kusek istilahnya. Nggak boleh gosok-gosok gitu. Cuma dilap begini saja. Ya, sampai kering. Sudah selesai. Nah, baru makan. Nah, ini yang diprotes oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Murid-muridmu tidak melakukan pembasuhan tangan. Bukan tidak cuci tangan. Jadi pembasuhan tangan itu bukan soal higienis ya, untuk kesehatan, bukan. Tapi ini tradisi. Ya, orang sudah cuci tangan tapi harus melakukan pembasuhan, karena cuci tangan itu nggak berlaku karena harus ada semacam cangkir yang 2 handle-nya, 2 gagangnya itu. Ya, dan caranya harus khusus. Ya, harus dituang 2 kali. Ya, 2 kali kepada kiri, 2 kali kepada kanan. Nah, gitu saudara. Itu pembasuhan tangan. Murid-murid tidak melakukan itu. Itu diprotes oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, terhadap protes orang Farisi dan ahli Taurat ini, kemudian Yesus memberikan jawaban. Dan kita berbicara pada pagi hari ini tentang tradisi, saudara. Kalau begitu, tradisi yang benar itu seperti apa? Nah, Tuhan Yesus kemudian memberikan jawaban pada ayat 6. Ya, pada ayat 6 dari Markus pasal 7 tadi. Ya, ayat 6 dikatakan. Jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang protes itu. Ya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kenapa murid-murid Tuhan kenapa Yesus membela murid-muridnya? Ya. Mengapa Yesus membela murid-muridnya? Apakah dia tidak melakukan tradisi Yahudi? Padahal Yesus orang Yahudi. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, sebagai orang Yahudi, Yesus melakukan tradisi Yahudi. Dia tidak menentang tradisi orang Yahudi. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah, mari kita melihat inti dari tradisi-tradisi itu. Bagaimana itu harus dilakukan. Nah, kalau kita melihat pada ayat 6 ini, maka kita dapat menyimpulkan ya, bahwa Yesus tidak menentang tradisi, tetapi yang Yesus luruskan adalah bahwa kita harus melakukan tradisi itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena Yesus mengatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi di balik tradisi yang kita lakukan harus bersumber dari hati. Harus dari hati. Kalau saya mengenakan jas, mengenakan baju koral seperti ini, ya, saya harus dari hati. Tidak boleh saya menggerutu, tidak boleh saya terpaksa melakukan ini. Saya tahu ini adalah bagian dari tugas dan pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Harus dari hati. Saya harus menerima dengan tulus, dengan hati, dan saya melakukannya untuk Tuhan. Ya, pada bagian lain firman Tuhan mengatakan,
dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, di sana dikatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan." Nah, jadi tradisi ini menjadi benar kalau kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya saya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, supaya tidak mendatangkan dosa kepada orang lain, maka saya menyampaikan firman Tuhan dengan mengenakan jas, dengan baju koral, gitu. Supaya tidak menjadi syak, tidak menjadikan berdosa kepada Bapak Ibu jemaat yang beribadah pada hari ini. Nah, saudara-saudara, jadi kita melakukan segala sesuatu, melakukan tradisi itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan semata-mata hanya tradisi saja. Karena itu kita harus tahu apa yang kita lakukan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua, kita bisa baca pada ayat 7 dan ayat 8. Pada ayat 7 dan ayat 8. Di sana dikatakan, "Percuma mereka beribadah kepadaku." Wah, ibadahnya bahkan orang-orang itu, Farisi dan ahli Taurat, dianggap percuma. Mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, jadi mereka, orang-orang Farisi ahli Taurat ini lebih menegakkan kepada tata caranya. Bukan prinsip, ya, tetapi tata caranya. Harus melakukan pembasuhan dengan cawan yang 2 gagangnya, 2 handle-nya. Harus dituangkan 2 kali, bergantian, tangan kiri, tangan kanan masing-masing 2 kali diguyur, ya, dibasahi dengan air secara teratur supaya semuanya basah. Dan air itu lambang penyucian, membersihkan tangan yang najis ini. Nah, saudara-saudara, mereka hanya mementingkan itu, tapi tidak melakukannya untuk Tuhan. Mereka beribadah, tetapi bukan melakukan untuk Tuhan, tapi hanya melakukan perintah manusia. Nah, karena itu diprotes oleh Yesus. Bukan tidak setuju tradisinya, tapi di balik tradisi itu, kamu harus melakukannya kalau hal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, tidak melakukan dengan firman Tuhan. Karena itu perlu dilihat, tradisi ini bertentangan tidak dengan firman Tuhan. Nah, Yesus kemudian berikan contoh. Kalau kita membaca ayat 9 sampai ayat 13, di sana diberikan contoh oleh Yesus. Ya, jelas dalam hukum Taurat dikatakan bahwa hormatilah ayah ibumu. Ya, jangan berkata jahil kepada orang tuamu. Ya, itu dicontohkan oleh Yesus. Hormatilah ayah ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Nah, itu kata Yesus sesuai dengan hukum Taurat yang sudah mereka pahami benar. Tapi kemudian mereka katakan, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, ya, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Ya, sebagai seorang anak harus menghormati orang tua. Itu hukum Tuhan, jelas ya. Kita paham semua. Nah, tapi orang Yahudi mengatakan begini. Tapi kalau saya menghormati orang tua, itu tandanya adalah salah satunya dengan pemberian. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang tua. Ya, nah, itu tanda bakti dari anak kepada orang tua. Ya, bukan dalam pengertian membayar atau menggaji orang tua, tidak. Tapi hanya tanda terima kasih kepada orang tua. Misalnya seorang anak yang sudah bekerja, ya, dia memberi persembahan kepada orang tuanya. Ya, besarannya tergantung pada kemampuan tentu, tidak diukur berdasarkan besar kecilnya. Yang penting tanda terima kasih kepada orang tua. Untuk memelihara orang tua, karena orang tua sudah memelihara dia. Dari kecil dibesarkan, sampai sekarang sudah besar, sudah disekolahkan, sudah kuliah, sudah kerja. Sekarang anaknya sudah berpenghasilan. Nah, anak sekarang bertugas untuk membalik, memelihara orang tuanya dengan pemberiannya. Tapi orang Yahudi katakan,
ya ada pemberian saya buat orang tua, tapi ini saya gunakan untuk mempersembahkan korban. Ya, saya membeli katakanlah domba atau kambing, saya persembahkan kepada Tuhan. Kan Tuhan jauh lebih tinggi daripada orang tua. Jadi saya persembahkan untuk korban kepada Tuhan. Jadi persembahan untuk orang tua tidak ada lagi. Jadi mohon maaf, saya tidak memberikannya kepada orang tua. Nah, itu sama juga kata Yesus, tidak menghormati orang tua dengan alasan menghormati Tuhan. Mengabaikan perintah yang sudah jelas tertulis, hormatilah ayah ibumu. Tapi sekarang digantikan karena sudah memberi persembahan untuk Tuhan. Ya, kalau kita sekarang untuk gereja, untuk pembangunan, dan untuk kolekte, untuk perpuluhan, dan sebagainya. Sekarang nggak bisa lagi saya kasih orang tua. Nah, itu nggak boleh begitu. Itu dinyatakan oleh Yesus. Itu berarti kita membatalkan perintah Tuhan. Makanya Yesus katakan, kamu mengabaikan perintah Tuhan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Siapa yang mengajarkan kalau sudah memberi persembahan terus bebas dia memberikan kepada orang tuanya? Di Alkitab nggak ada begitu. Firman Tuhan nggak mengajarkan begitu. Itu adanya di tradisi. Itu ajaran mereka. Berpegang pada ajaran manusia, mengabaikan firman Tuhan. Itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan tradisi bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus melihat tradisi itu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa lakukan. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang kedua. Poin yang pertama, kita melakukan tradisi itu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau yang kedua, kita katakan bahwa kita melakukan tradisi ini karena tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sampai ajaran manusia menggantikan ajaran firman Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Ya, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya, kita bisa lakukan itu. Nah, hal yang ketiga, saudara, kita membaca pada ayat 14 dan ayat 15. Pada ayat 14 dan 15 di sana dikatakan, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Yang masuk tidak menajiskan, tapi yang keluar dari diri seseorang itu menajiskan. Mereka, murid-murid ini makan tanpa melakukan pembasuhan. Yang menurut orang Yahudi, ahli Taurat itu makan dengan tangan najis. Karena tidak melakukan pembasuhan, pentahiran istilahnya. Ya. Nah, Tuhan Yesus katakan bukan yang masuk itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari dalam diri seseorang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa maksudnya? Kalau kita melakukan tradisi, kita melihat tujuan dari tradisi itu apa? Tujuannya apa? Kalau yang kedua tadi kita melakukannya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang pertama kita melakukan tradisi dengan tertuju kepada Tuhan. Maka yang ketiga, lakukan tradisi itu sesuai dengan tujuan firman Tuhan. Nah, tadi konteksnya adalah tentang makan dengan tangan najis. Karena tangan ini menjadi pintu masuk untuk kenajisan. Kalau tangannya najis, segala sesuatu yang dipegang itu najis. Dia pegang makanan, najis jadinya makanannya. Dia masuk ke dalam mulut, tubuhnya jadi najis semuanya. Gitu, saudara. Itu konteksnya. Nah, sekarang kita lihat pada kebenaran firman Tuhan, saudara. Yang menajiskan itu yang mana? Yang masuk atau yang keluar? Nah, Yesus memberikan prinsip firman Tuhan. Bahwa yang masuk tidak menajiskan, tapi yang keluar itu yang menajiskan. Karena itu kita harus hati-hati dengan apa yang dari dalam. Nah, ini seperti pelajaran kepada anak-anak, ya, pelajaran kepada anak-anak. Kita akan mempunyai perbedaan antara mendidik anak-anak dengan mendidik orang yang sudah dewasa. Contoh sederhana begini, saudara. Kalau anak-anak di SD mau masuk kelas, apa yang dilakukan oleh guru? Baris dulu, yang rapi. Nah, gitu kan. Mau pulang juga gitu. Baris yang rapi. Nah, gitu, saudara.
Tapi kepada mahasiswa apa begitu? Dosennya berdiri di depan pintu. Ayo mahasiswa, sebelum masuk kelas, baris dulu yang teratur. Kalau nggak rapi, nggak masuk. Begitu juga kalau pulang. Ayo mahasiswa, berdiri dulu di samping kursi yang rapi. Kalau nggak rapi, nggak boleh keluar. Apa begitu mahasiswa oleh dosennya? Enggak, saudara. Kenapa? Beda antara anak kecil dengan orang dewasa pendidikannya. Anak kecil itu didisiplin, diatur. Supaya apa? Supaya terbiasa. Hidupnya tertib, disiplin. Nah, gambaran hukum Taurat itu dikatakan ya dalam bahasan Paulus di kitab Roma, yaitu dikatakan kepada orang yang belum dewasa. Artinya apa? Pada prinsip-prinsip yang sederhana saja. Supaya mereka belajar. Tapi ketika udah dewasa, maka ada prinsip-prinsip yang lebih dalam yang harus diterapkan. Kenapa anak-anak kalau mau masuk sekolah di SD harus baris? Belajar tertib, belajar teratur, tidak dorong-dorongan. Begitupun kalau keluar, tertib. Ya, jangan dorong-dorongan. Giliran bel keluar, udah langsung hore, pulang. Langsung break. Ya, dorong meja, dorong kursi, langsung buyar. Itu kan jadi tidak tertib, jadi ribut. Makanya diatur oleh guru. Baris dulu, keluar satu-satu tertib. Ya, barisan yang sebelah kanan dulu. Ya, yang sebelah kiri, baru yang tengah. Teratur, nggak main dorong-dorongan. Ya, jangan sampai ada yang jatuh, jangan sampai ada yang benjol, nabrak tembok karena didorong oleh temannya yang usil gitu. Ini kan anak-anak sudah. Tapi mahasiswa tidak dibegitukan, kenapa? Karena mahasiswa sudah dewasa, tahu bagaimana kalau dia masuk, bagaimana kalau dia juga pulang. Tidak dorong-dorongan, tidak desak-desakan. Nah, saudara, itu contoh sederhananya. Jadi, terhadap hukum-hukum Tuhan, terhadap tradisi-tradisi dalam gereja pun, kita harus tahu tujuannya apa. Kenapa ada tradisi itu? Intinya apa? Nah, kita harus cocokkan dengan firman Tuhan. Apakah ini selaras dengan maksud dari firman Tuhan atau tidak? Ya. Bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Ini bicara soal esensi. Ini bicara soal inti, tujuan, maksud dari firman Tuhan yang sebenarnya. Supaya kita menjaga hati kita. Supaya hati kita ini tidak najis. Gitu, saudara. Ya. Nah, jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah bahas tentang tradisi yang benar. Yang pertama adalah kita bisa melakukan tradisi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan tradisi jika itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya pakai jas, tidak bertentangan dengan firman Tuhan karena firman Tuhan tidak mengatur ya tentang pakai jas atau tidak. Ya, dalam perjanjian lama ada pakaian imam, tapi di perjanjian baru para rasul apa menggunakan pakaian imam? Saya kira tidak. Rasul-rasul itu berbeda dengan imam-imam. Mereka tidak mengenakan pakaian imam, tidak. Nah, kita di zaman ini yang mengenakan jas. Ada lagi adat yang lain di gereja yang lain, mengenakan belangkon, pendeta. Bisa saja, saudara. Dalam budaya Jawa bisa seperti itu. Ya, asal apa? Dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita melihat inti dari firman Tuhan itu apa. Jadi lakukan tradisi itu sesuai dengan tujuan dari firman Tuhan. Ya, apa maksud firman Tuhan? Dan intinya itu yang kita ambil. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di minggu pertama ini mari kita siapkan juga perjamuan kudus. Ya, kita siapkan minuman ya dalam cawan atau dalam gelas. Kita juga siapkan roti atau crackers ya, minuman. Kalau ada anggur boleh ya. Kalau tidak ada boleh juga sirup grape ya, atau sirup koko pandan warna merah yang menyerupai darah. Kalau tidak ada juga boleh teh gitu ya. Kita bisa menggunakan media yang ada, tapi dengan hati yang tertuju kepada Kristus untuk kemuliaan Tuhan ya, dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan karena intinya sesuai dengan firman Tuhan, maksud dari firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh dengar. Biarlah dalam kami melakukan tradisi-tradisi, bahkan tradisi gereja sekalipun, kami tidak bersalah kepada Tuhan. Kami boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, membawa kami kepada tradisi-tradisi yang benar dalam kehidupan kami bergereja, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan melihat roti dan minuman yang ada pada tangan kami. Sebelum kami minum, sebelum kami makan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan roti dan minuman ini. Karena ini melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah dipecah-pecahkan karena kami, yang sudah dicurahkan karena dosa-dosa kami. Tuhan kuduskan supaya menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun segala berkat Tuhan atas roti dan atas minuman yang ada pada tangan kami masing-masing. Sehingga ketika kami makan, kami minum dengan percaya kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kami boleh mendapatkan berkat. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam masalah menerima jalan keluar, bahkan yang sakit boleh disembuhkan. Keluarga-keluarga menerima kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga keluarga-keluarga kami dipenuhi dengan kasih ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan ini yang menyatukan kami sebagai sesama tubuh Kristus dimanapun kami berada, dan kami boleh semeja sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita pegang roti pada tangan kanan dan kita angkat tinggi ke atas. Kita akan makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita pegang cawan minuman pada tangan kanan, kita angkat tinggi ke atas sebagai pengakuan bahwa air dalam cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita sekalian. Kita akan minum bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan sebagai berikut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan perjamuan kudus, roti dan minuman yang kami telah terima. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami sekalian dan telah menyelamatkan kami oleh karena anugerah-Mu melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan Tuhan, peringatan perjamuan kudus ini biarlah terus ada di dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh membawa kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami di dalam kehidupan kami. Kami tidak hidup sembarangan, tidak hidup dalam kata-kata yang sembarangan, tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan yang sembarangan, tapi kami boleh berkata dan berbuat, melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah kehidupan kami memuliakan nama Tuhan.
kami boleh menunjukkan sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dan juga untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, bila kita boleh menikmati berkat yang begitu luar biasa melalui ibadah kita di pagi hari ini. Kita boleh mendengar firman Tuhan, kita boleh menikmati perjamuan kudus, dan biarlah di dalam hidup kita hari lepas hari, kita boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila Engkau berkenan, biarlah turun segala berkat-Mu buat setiap kami. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah kami boleh menyukakan hati Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan dapat kami terima dengan hati yang terbuka. Bahkan Engkau meteraikan dalam loh hati kami, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, supaya nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami akan terus melanjutkan kehidupan kami di minggu yang baru esok. Biarlah Tuhan juga akan mendahului segala sesuatu yang kami lakukan. Jika kami bekerja di kantor ataupun juga di rumah, Tuhan juga memberkati. Tuhan menjaga, melindungi kami dari virus yang ada sekarang ini yang sedang berkembang. Biarlah kami boleh tetap dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku terulur kepada mereka semua, pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada. Kami sehati berdoa, memanggil, menyeru nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit keluar dari dalam tubuh mereka. Biarlah kesembuhan menjadi milik mereka, supaya nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar kesaksian bahwa Tuhan penyembuh kami, Tuhan Allah yang memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, kami
selesai ibadah ini, dan biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, buka hatimu, pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Damai sejahtera yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin menyertai tinggal dalam hidupmu, saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun berada, di Jakarta, Jabodetabek, bahkan di luar Jakarta, di luar pulau, di luar negeri bahkan. Ya, selamat hari Minggu ya. Buat Ibu Jinder, selamat hari Sabtu ya, karena di Amerika hari Sabtu ya. Ya, dimanapun kita berada, biarlah kita tetap bergantung kepada Tuhan, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada minggu depan.